Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam podcast GPD Eklesia Karangmulia segmen Rahasia. Renungan Hari Eklesia. Saudara, saat ini kami ada di sebuah perbukitan di kota Semarang. Saudara melihat di balik rumah itu kita bisa melihat pemandangan hamparan rumah-rumah di kota Semarang ini, saudara. Kami dalam sebuah perjalanan tadi malam singgah di tempat ini dan menginap di tempat ini, saudara. Perjalanan kami itu dari kota Malang ke Semarang. Waktu di Malang, di Batu, kami menyempatkan diri singgah di Sekolah Alkitab kebanggaan kita bersama, yaitu Sekolah Alkitab Batu Malang. Saudara, saya juga melihat beberapa buku yang ada di sana yang ditulis oleh tokoh-tokoh gereja kita, bapak-bapak gereja kita, Understanding Revelation dari Om Hani Mandey, juga Understanding Daniel dari Om Hani Mandey. Saya tertarik untuk membaca kembali. Walaupun sebenarnya saya pernah membaca buku ini beberapa tahun yang lalu, saudara, tapi saya tertarik membeli dan membaca kembali buku ini, saudara, untuk saya memiliki pengetahuan dan pengertian refresh akan apa yang pernah saya pelajari, saudara. Dan juga saya melihat ada sebuah DVD, saudara. Di sana bicara tentang kobarkan kembali api Pantekosta, rekaman dari pendeta Yos Hartono dalam acara konferensi studi penggembalaan di tahun 2010. Buku ini pun ditulis Om Hani, saudaraku. Saya memperhatikan di sini kurang lebih ditulis di tahun 2009. Kita bisa melihat di sini itu di tahun 2009, saudara. Maaf, bukan 2009, tapi tahun 1999. Jakarta, 9 Juli 1999. Dan ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi sebagai generasi muda, sebagai hamba Tuhan generasi muda, saudara, untuk melihat tulisan-tulisan yang luar biasa oleh hikmat roh kepada para senior, para guru, para hamba Tuhan yang sudah begitu luar biasa Tuhan urapi. Saudara, saya teringat dalam sebuah ayat, yaitu dalam Galatia 3 ayat 3. Firman Tuhan berkata, sebuah ayat yang cukup buat saya menyentuh. Adakah kamu sebodoh itu, dalam Galatia 3 ayat 3, suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saudara, saya mengagumi kembali tokoh-tokoh yang menulis dan membuat ini semua, saudara. Dan saya yakin oleh hikmat roh mereka menulis dan mereka sudah memulai dengan roh. Dan kita memperhatikan bagaimana segala sesuatu harus diakhiri juga dengan roh. Yang menjadi perhatian kita, saudara, biarlah kita sebagai pelayan Tuhan, bahkan sebagai jemaat maupun hamba Tuhan, maupun pemimpin-pemimpin dalam organisasi, sebagai gembala juga, saudara, kita dikala Tuhan izinkan kita mulai dengan roh, kita pun akhiri dengan roh. Terlepas ada intrik politik dalam gereja, mungkin terlepas masalah persoalan dalam pelayanan, penggembalaan, maupun kepanitiaan, maupun jemaat, saudara. Mari kita tetap menjaga roh itu, supaya apa yang kita mulai dengan Roh Kudus, kita pun di akhir hidup kita akhiri dengan Roh Kudus. Saya memperhatikan banyak juga, saudara, para senior yang seakan-akan mungkin kehilangan visi itu. Diawali mereka begitu indah, luar biasa dalam visi mereka melayani Tuhan dalam hikmat roh, tetapi dalam perjalanan pelayanan maupun kepengurusan, kepemimpinan dalam organisasi, banyak mereka seakan-akan lebih mengutamakan kepentingan pribadi, kepentingan visi pribadi, daripada menjaga roh itu sendiri, urapan roh itu, hikmat roh itu. Kami rindu meneladani para senior hamba Tuhan yang sudah begitu luar biasa tetap menjaga roh itu dalam kehidupan mereka. Tidak bergeser kepada visi pribadi, tidak bergeser kepada keinginan pribadi, tidak bergeser pada ambisi pribadi, tetapi tetap menjaga roh itu menyala-nyala. Seperti apa yang ditulis oleh atau disampaikan oleh Bapak Pendeta Yos Hartono, kobarkan kembali Pantekosta dalam konferensi studi penggembalaan di Sekolah Alkitab Batu Malang dalam tahun itu, di tahun Maret 2010. Ini luar biasa, saudara. Firman-Nya luar biasa. Mari kita tetap memulai dengan roh,
kita pun akhiri dengan roh. Jemaat di Galatia ditemukan Rasul Paulus, mereka memulai dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging. Itu sangat miris, dan langkah akhir itu sangat menentukan. Mari kita menjaga langkah awal itu, sampai kepada akhirnya di dalam roh. Kita berdoa, terima kasih Engkau baik bagi kami. Biarlah hikmat roh menjadi milik kami. Tuhan menolong kami. Dikala Tuhan memulai, kami memulai bersama Roh Kudus. Kami pun mengakhirinya bersama dengan Roh Kudus. Apa yang diawali dengan roh akan diakhiri dengan roh. Tuhan mampukan kami semua. Urapan atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mulai dengan roh. Jaga roh itu. Dan akhiri juga Roh Kudus. Tuhan Yesus berkati.